Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi hewan invertebrata. Kingdom Mammalia dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu vertebrata dan invertebrata. Kita bahas dulu yang pertama, ciri-ciri hewan invertebrata. Kelompok hewan invertebrata meliputi 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata atau Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Kita bahas tentang filum yang pertama, Porifera. Beberapa ciri Porifera yaitu yang pertama, Porifera mempunyai tubuh berpori. Yang kedua, Porifera hidup menetap pada dasar perairan. Yang ketiga, bentuk tubuhnya beraneka ragam. Ada yang seperti tapung, mangkok, atau menyerupai tumbuhan. Yang keempat, warnanya sangat bervariasi dan berubah-ubah. Peranannya yaitu yang pertama, sisa spons sebagai penggosok badan dan pembersih kaca. Yang kedua, menyusun biodiversitas di samudra. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan baku obat. Selanjutnya, filum yang kedua, Coelenterata atau Cnidaria. Beberapa cirinya yaitu yang pertama, memiliki rangka tubuh yang mengandung zat kapur atau zat kitin. Yang kedua, merupakan hewan diploblastik. Yang ketiga, mempunyai rongga usus. Filum ini dikelompokkan menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama kelas Hydrozoa. Sebagian besar hidup di laut, beberapa hidup di air tawar. Yang kedua kelas Hippozoa. Bentuk tubuh seperti mangkuk, transparan, dan melayang-layang di laut. Yang ketiga, kelas Anthozoa. Bentuk tubuhnya menyerupai bunga. Beberapa peranannya yaitu membentuk terumbu karang, tepung ubur-ubur untuk bahan kosmetik dan bahan makanan. Selanjutnya, filum Platyhelminthes. Beberapa cirinya yaitu yang pertama, merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetri bilateral. Yang kedua, tidak mempunyai rongga tubuh. Yang ketiga, hidupnya seperti parasit, ada juga yang hidup di perairan. Filum ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu cacing berambut getar, cacing isap, dan cacing pita. Selanjutnya, filum Nemathelminthes atau cacing gilik. Beberapa cirinya yaitu yang pertama, mempunyai bentuk tubuh silindris bulat memanjang. Yang kedua, permukaan tubuhnya tidak bersegmen. Yang ketiga, hidup bebas dalam air dan tanah. Ada juga yang parasit pada tanaman dan saluran pencernaan manusia. Selanjutnya, filum Annelida. Beberapa cirinya yaitu yang pertama, hidup di berbagai tempat, yaitu air laut, air tawar, dan daratan.
Yang kedua, telah mempunyai rongga atau selom. Yang ketiga, tubuhnya dilapisi kutikula dan termasuk triploblastik. Beberapa peranan dan contohnya. Yang pertama, cacing tanah dapat menggemburkan tanah, membantu aerasi, serta pembentukan humus. Yang kedua, cacing sutra untuk makanan ikan hias. Yang ketiga, cacing wawo sebagai bahan makanan. Yang keempat, lintah untuk terapi kesehatan. Selanjutnya, filum molluska. Cirinya diantaranya, yang pertama, mempunyai tubuh lunak. Yang kedua, bentuk tubuh simetri bilateral. Yang ketiga, tubuhnya tidak bersegmen tetapi bercangkang. Dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu Amphineura, Gastropoda, Scapopoda, Cephalopoda, dan Peletypoda. Beberapa peranan dan contohnya. Yang pertama, siput, kerang, sotong, merupakan sumber protein. Yang kedua, bekicot, siput, merupakan komoditas ekspor. Yang ketiga, kerang mutiara sebagai perhiasan. Selanjutnya, filum Echinodermata. Beberapa cirinya yaitu, yang pertama, merupakan kelompok hewan berkulit duri. Yang kedua, rangka tubuh terdiri atas lempeng-lempeng kapur. Yang ketiga, bergerak menggunakan kaki pembuluh. Beberapa peranan dan contohnya. Yang pertama, teripang untuk bahan makanan sup dan kerupuk. Yang kedua, landak laut. Telurnya mengandung nutrisi yang tinggi. Selanjutnya, filum Arthropoda. Beberapa cirinya yaitu, yang pertama, mempunyai kaki berruas-ruas. Yang kedua, tubuhnya terdiri 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang ketiga, mempunyai rangka luar. Dan yang keempat, dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu crustacean atau golongan udang dan kepiting, arachnida atau golongan kalajengking dan laba-laba, myriapoda atau golongan luwing dan lipan, dan insekta atau golongan serangga. Beberapa peranan dan contohnya. Yang pertama, udang, lobster, dan kepiting dapat digunakan sebagai bahan makanan. Yang kedua, ada beberapa yang merugikan, misalnya perusak kapal, parasit pada ikan, dan merusak pematang sawah. Itulah tadi mengenai klasifikasi dan peranan hewan invertebrata.
Supaya teman-teman dapat memahami apa yang telah kita pelajari, cobalah jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri dan peranan filum porifera. Yang kedua, jelaskan peranan dan contoh filum Annelida. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri dan peranan filum Mollusca. Nah, teman-teman, selamat belajar. Namun, sebelum itu, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Semoga sukses dan sehat selalu.